Kami berjalan bersama, pergi bersama, pulang bersama. Nah waktu itu Pak Yohanes cerita ya, saudara kami cerita di taksi, Pak Yohanes tahun 98 ya, 98 sudah di Tanjung Pinang ya Pak ya? 91. Oh 91, luar biasa saudara. 91, itu lebih luar biasa lagi. Makanya pada saat saya di Tanjung Pinang, saya sudah kenal nama Pak Yohanes. Bahkan dia bersahabat dengan bapak saya. Di tahun itu, waktu ada krisis 98 saudara, krisis moneter. Disitulah saya kembali ke Tanjung Pinang. Tepatnya bukan tepat 98 tapi 99. Tetapi saya menjadi seorang yang belum menemukan destiny dalam hidup saya, saudara. Pada saat Pak Yohanes sudah menjadi tokoh di Tanjung Pinang, saya masih minum mabuk, saudara. Kerjaan saya minum mabuk. Ya, Ibu Priska pasti tahu, saudara. Ibu Priska sepupu saya, saudara. Dia tahu kehidupan saya. Dan saya mengambil langkah yang tepat. Saya meninggalkan Jakarta, saudara. Saya sudah drop out kuliah dengan keadaan yang setengah frustasi, saudara. Saya kembali ke Tanjung Pinang dan puji Tuhan di Tanjung Pinang saya ditangkap oleh Tuhan, saya dijamah oleh Tuhan. Amin. Dan saya kemudian menemukan istri. Sekarang saya dengan Pak Yohanes sama-sama menjadi hamba Tuhan ya. Walaupun saya tidak ada apa-apanya dibanding Pak Yohanes, tapi paling tidak saudara-saudara, saya menemukan destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya setiap kita punya potensi yang luar biasa, lebih daripada yang sudah kita lakukan pada saat ini. Amin. Amin. Ada kalanya pada saat kita ingin mencapai destiny kita, ingin memaksimalkan potensi kita, kita mengalami kegagalan dalam hidup. Tapi saya mau katakan sebagaimana John Maxwell katakan, perbedaan antara orang yang berprestasi biasa-biasa saja dengan orang yang berprestasi luar biasa adalah persepsi mereka tentang kegagalan serta bagaimana respon mereka terhadap kegagalan itu. Artinya apa, saudaraku? Setiap kita memiliki kemungkinan gagal, saudara. Pada saat kita ingin mencapai sesuatu, pada saat kita ingin melakukan sesuatu, kita memiliki kemungkinan untuk gagal. Tetapi bagaimana persepsi kita? Bagaimana pandangan kita terhadap kegagalan itu? John Maxwell katakan, orang yang berprestasi biasa saja, dia akan menganggapkan kegagalan itu sebagai sebuah akhir. Tetapi orang yang berprestasi luar biasa, dia menganggap kegagalan itu adalah sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Amin, Bapak Saudara. Amin. Kegagalan itu menjadi tempat dia berpijak untuk melakukan, untuk mengulangi lagi dan akhirnya mencapai keberhasilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak tokoh-tokoh. Thomas Alva Edison dianggap tidak dapat diajar ketika masih kecil. Albert Einstein, pemikir terbesar sepanjang zaman, diberitahu oleh kepala sekolahnya bahwa ia tidak akan menjadi orang, nggak akan menjadi orang kau Albert, karena kau orang yang lambat. Tapi saudara-saudara, siapa yang bisa menandingi kejeniusan, keberhasilan, mahakarya, hasil temuan, hasil ciptaan Thomas Alva Edison dan juga Albert Einstein. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat kita gagal, pada saat kita menemukan jalan buntu dalam kehidupan kita, jalan buntu dalam karir kita, saudara, jangan pernah menyerah. Percayalah saudara-saudaraku, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita temukan untuk mencapai keberhasilan. Amin. Ada seorang mengatakan kalau pintu satu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka, saudara. Itu istilah dari sebuah kata bijak. Tapi saya mau tambahkan, kalau pintu satu tertutup, lihat pintu yang lain. Kalau pintu lain tertutup juga, naik dari jendela, saudara. Haleluya. Ada juga kemungkinan naik dari jendela. Walaupun ini hanya istilah saya, saudara. Jangan pernah saudara naik jendela nanti dikira maling. Ini faktor yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, ini adalah faktor yang paling penting yang harus kita raih. Ya, surat saya 30 menit Pak, sudah lewat Pak. Sudah lewat Pak. Sebentar lagi Pak ya. Kurang lagi. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu faktor ilahi.
atau faktor campur tangan Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11 bagian B dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara-saudaraku, setelah Yefta menemukan faktor yang pertama, faktor orang lain, yaitu para tua-tua yang membawa dia kembali ke habitatnya. Dan kemudian ada tekad di dalam dirinya untuk bangkit. Aku seorang pahlawan, aku harus kembali menjadi seorang pahlawan. Dan yang ketiga yang tidak dilupakan oleh Yefta, yaitu campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, dia membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara-saudaraku, memang kita yang menentukan apakah kita mau terus gagal atau kita mau bangkit. Tetapi saat kita bersedia bangkit dan menyerahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Amin, Bapak Ibu. Ulangan 8